Sama itu, allow participant sharing. Apa share screen? Aku nggak bisa share screen. Kan? Udah, Mbak. Oke. Oke, aku buka ya. Apa meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku mau lanjutin pertemuan yang kedua. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu biar meetingnya lancar. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, kan minggu lalu kalian udah belajar ya tentang algoritma itu apa, algoritma itu bisa ditulis dalam bentuk apa aja, flowchart itu apa, simbol-simbolnya apa gitu. Terus juga udah belajar juga tentang sedikit-sedikit struktur keputusan apa struktur algoritmanya, ada yang sequence lurus, ada yang decision keputusan if else, ada yang ulangan gitu. Nah, habis itu aku mau ngejelasin tentang Python-nya itu sendiri. Kalau dari kalian ada pertanyaan atau misal aku jelasinnya kecepatan, kalian boleh banget interupsi aku gitu. Nah, sebelum itu di Python itu ada yang namanya kata kunci. Nah, ini tuh apa ya? Kayak operatornya gitu loh. Misal kalian mau bikin struktur, misal kalian mau bikin struktur percabangan gitu ya. Decision kalian bisa pakai if. Atau kalian pengen perulangan, itu bisa pakai while. Nah, ini tuh banyak banget dan sebenarnya nggak usah dihafalin semua, soalnya kalau di kelas itu tuh biasanya struktur codingannya tuh masih belum terlalu kompleks gitu, masih simple. Jadi cukup dimengerti aja gitu. Oh ini ada if, ada while. Nah, operasi-operasi ini itu atau itu tuh nggak bisa dijadiin variabel. Nah, variabel apa nanti kita bahas selanjutnya. Terus, bentar ya. Terus, bentar. Terus kita bahas apa aja. Pertama, kita bahas aturan penulisan sintak pada Python. Nah, kan bahasa pemrograman itu kan nggak bisa semau kita kan, ada aturan-aturan penulisannya. Kalau aturannya salah, nanti bakalan error dan programnya nggak jadi gitu. Nah, aturannya itu ada 4. Yang pertama itu gimana cara kita bikin statement, cara bikin string, case, dan block. Ini sebenarnya tuh sama relatif sama, cuma sudut pandangnya dari apa gitu. Terus yang pertama ya penulisan statement. Statement itu apa? Jadi kan kalian bikin program itu kan mau kasih perintah ke programnya kan. Nah, cara kalian kasih perintah itu dengan cara kasih statement. Statementnya itu banyak. Kalian mau ngasih perintah ngeprint contohnya, itu bisa. Atau mau kasih perintah nulis nama variabel, itu juga bisa. Nah, cara nulisnya gimana? Kalau misalnya satu statement itu satu baris. Ini ya, satu statement, satu baris gitu. Nah, misal kalian mau gabungin perintah-perintah dalam satu baris, itu dipisah sama tanda titik koma. Jadi misal nih, kalian mau ngeprint banyak banget kata nih. Nah, itu bisa dikasih titik koma. Sebenarnya ini langsung print Hello World tutorial Python untuk pemula itu bisa, tapi mungkin di sini dijabarin aja buat ngeliatin kalau misalnya banyak perintah dijadiin satu statement itu dipisah. Terus, oh ya sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak, Mbak. Saya belum, Mbak. Oke. Kalau misalnya belum berarti next ya. Ini berarti fokusnya ke perintahnya. Nah, terus habis itu ada yang namanya string. Nah, kalian misal mau
mau bikin kalimat panjang gitu ya, atau mau bikin kata-kata, kalimat, dan sebagainya, itu tuh bebas, bisa aja, tapi harus dikasih string. Nah, string itu kalian kasih sama tanda titik 2 ini. Jadi misal kalian mau bikin variabel judul ya, oh iya variabel itu tuh ini. Ini tuh namanya variabel judul, variabel penulis. Variabel itu apa? Variabel tempat untuk menyimpan data. Nah, datanya itu bisa dalam bentuk teks yang dikasih tanda petik atau yang namanya string. Sampai sini ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup, Mbak. Oke, mungkin kalian udah dapat di kelas juga ya, aku singkat-singkatin aja. Mungkin nanti yang lebih detail ke tipe datanya. Terus buat case, itu tuh maksud penulisan case, itu tuh artinya Python tuh pakai sensitif gitu. Misal kalian bikin variabel judul J-nya kecil sama JJ-nya besar, itu nanti bakal beda gitu Python bacanya. Itu udah dua variabel yang berbeda, jadi harus diperhatiin, terutama buat variabel ya. Terus buat blok. Nah, maksud blok di sini, ketika kalian ngebuat perintah, itu tuh satu perintah yang apa ya, satu urutan gitu, satu rangkaian itu harus dalam satu blok yang sama. Nah, misal kayak gini, itu tuh misal printnya di sini gitu ya, itu berarti udah beda blok gitu. Nah, kalau beda blok, berarti nggak masuk perintah if-nya ini. Biar masuk if-nya dan kebaca jadi satu rangkaian sama if-nya, itu harus dikasih indentasi atau di tab agak menjorok gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan kah? Atau ada yang dibingungin tentang aturannya? Atau cukup? Saya cukup, Mbak. Oke, kalau cukup aku lanjutin. Mungkin ini ya maksudnya blok yang benar itu tuh misal dalam satu blok harus di tab gitu. Nah, misal kalau nggak di tab berarti nanti keluar dari blok perintahnya. Terus ada yang namanya komentar. Komentar itu adalah apa ya? Kalian nulis di Python, nah tapi di Python-nya itu nggak bakal dibaca. Tapi itu berguna misal buat kasih judul atau enggak kasih apa ya, kasih keterangan gitu. Misal pas perintah ini itu tuh maksudnya apa. Nah, buat ngasih komentar, buat ngasih keterangan itu bisa pakai penulisan komentar ini. Caranya dipagerin. Kayaknya udah ya dibuutin. Aku lanjut aja, next. Ada variabel dan tipe data. Nah, variabel itu tuh nggak boleh diawali dengan angka, harus diawali dengan huruf gitu. Jadi ya misal nama variabelnya barang atau enggak apa ya, luas, panjang dan lain-lain. Terus nggak boleh dispasi juga, misal mau kasih spasi bisa pakai underscore, dan nama variabel itu nggak boleh sama kayak nama prosedur. Misal kalian kasih variabel print itu nggak bisa, soalnya print kan udah apa ya, udah jadi operator di Python-nya gitu. Udah itu. Nah, kalau tipe data, jadi di dalam dalam variabel itu tipe datanya banyak banget. Dan untuk menyimpan data-data tersebut dimasukin ke variabel. Itu sih udah cukup jelas atau aku lanjut? Atau masih ada yang dibingungin? Lanjut, Mbak. Oke. Aku lanjut ya. Terus ini langsung ke tipe data aja. Jadi di Python itu ada 7 tipe data. Mungkin ada beberapa sumber yang
lebih, soalnya kayak dipisah gitu. Misal di angka itu dipisah, ada yang integer, ada yang float, di teks juga dipisah, tapi secara garis besar ada 7. Angka, teks, boolean, tuple, set, dan dictionary. Ini sebenarnya biar nggak bingung mungkin bisa dibagi 2 ya. Angka teks boolean ini sendiri. Nah, list, tuple, set, dictionary itu tuh mirip-mirip. Dan mungkin kalian bakal ada bingung di sini, tapi nanti bakal dibahas perbedaannya apa gitu. Nah, langsung ke tipe data yang pertama. Tipe data yang pertama itu ada angka atau integer. Ada angka. Nah, tipe data angka berarti data-data yang dimasukkan ke variabel ya angka gitu. Yang pertama ada integer, yaitu bilangan bulat, dan yang kedua ada float, yaitu bilangan pecahan. Nah, kalau kalian udah misalnya mendefinisikan ini datanya integer gitu ya, nanti di Python-nya misal kalian input bilangan lain itu bakal error gitu. Dari aku kasih contoh. Misal ini ya. Di sini kan A itu sebagai variabel. Integer itu maksudnya ini tuh nilainya bilangan bulat gitu ya. Dan input itu masukkan. Di sini coba aku run. Nah, berarti di sini kan karena kita menuliskan masukkan bilangan kemudian di string, berarti bentar kayaknya ini nutupin deh. Berarti di terminalnya itu tuh bakal ada teks ini gitu. Soalnya kan kita udah buat string tadi kan. Nah, misal kita tulis apa ya? Misal kita tulis O gitu ya. Nah, itu tuh bakal dibaca error di Python-nya gitu. Jadi itulah kenapa harus didefinisiin. Misal kita 8,7 gitu ya. Juga bakal error. Nah, terus kalau float itu yang desimal. Kemudian next, selain angka itu ada tipe teks. Teks itu kayak yang string tadi gitu. Jadi misal kalian pengen bikin kata-kata atau bikin apa ya, kata-kata terus paragraf-paragraf di Python, kalian harus ngasih tanda titik duanya ini biar dibacanya sebagai tipe data teks gitu. Nah, ada 2. Yang pertama karakter itu cuma ya 1 huruf aja. Nah, misal banyak nih itu namanya string gitu. Dari sini ada yang dibingungkankah? Atau udah cukup? Cukup, Mbak. Oke, cukup ya. Habis angka, teks, tipenya, terus ada yang namanya boolean. Nah, boolean ini tuh nanti apa ya? Semua codingan yang outputnya itu boolean, outputnya itu true or false itu namanya tipe data boolean gitu. Nah, mungkin biar nggak bingung, aku kasih contohnya langsung. Misal di sini ya. Misal di sini ada statement C sama dengan 800 kurang dari 50, print C. Nah, ini tuh kan 800 kan lebih dari 50, otomatis kan salah kan ya. Berarti nanti di outputnya bakal false gitu. Nah, misal kita kasih lebih dari, itu berarti true. Nah, itu sih kalau jadi kalau yang boolean itu tipenya true or false. Nah, nanti nggak sesimpel ini, mungkin bakal kompleks juga. Tapi intinya adalah kalau misal pernyataannya benar itu true, kalau pernyataannya salah itu false. Itu dari 3 tipe data itu ada yang ingin ditanyakan kah? Dari saya belum, Mbak. Oke, sebentar ya.
Bentar ya, se. Halo. Ya, sorry, ada sesuatu bentar. Kalau enggak, aku lanjutin. Nah, ini kita ke 4 tipe data selanjutnya yang mungkin agak kompleks gitu ya. Ada list, ada tuple, ada set, ada dictionary. Nah, kalian misal bingung atau kayak pusing dan kecampur gitu, kalian lihat tabel ini aja gitu, kayak summary-nya ada di sini. Yang pertama itu list. Perbedaan yang pertama itu dalam bentuknya ya. Kalau list itu tuh bentuknya urutan, kalau tuple itu juga urutan, set itu kayak urutan lurus gini. Nah, kalau dictionary itu tuh ada pasangan key and value. Jadi misal nama itu nama key-nya Amel, key-nya nama, value-nya Amel gitu. Atau enggak key-nya alamat, value-nya Trenggalek. Terus untuk perubahan ya, misal kita mau ngedit gitu ya. Kalau list itu bisa kita ngasih edit datanya itu bisa. Kalau tuple itu nggak bisa. Kalau set bisa dan dictionary itu bisa. Nah, lambangnya apa? Lambangnya kalau list itu kurung siku. Kalau tuple itu tanda kurung, set itu kurung kurawa, dan dictionary itu juga kurung kurawa, tapi bedanya ini adalah pasangannya gitu. Terus ada juga yang namanya sistem indeks. Indeks itu kayak urutan gitu. Jadi indeks pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu kalau list ada indeksnya, tuple ada indeksnya, kalau set enggak ada, dan dictionary enggak ada. Soalnya dictionary itu ikut yang di pasangan key and value-nya ini. Dari sini ada yang dibingungin nggak? Misal sequence itu bedanya sequence sama pasangan key and value itu apa atau udah cukup jelas? Iya Mbak, bedanya sequence sama pasangan key itu dan value itu gimana Mbak? Oke, mungkin aku jelasin di bawah aja ya sekalian. Atau Ya ada Mbak. pertanyaan yang lain kah? Oke, mungkin kalau belum ada aku lanjutin aja pembahasannya. Yang pertama itu tipe data list. Nah, list ini adalah tipe data yang urut gitu. Maksudnya ada urutannya. Ini urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Terus list ini juga memiliki indeks. Tapi yang perlu di-note, indeksnya itu mulainya dari 0, bukan dari 1 gitu. Jadi jadi misal nih, 1, 2, bilangannya 2, 0. Kemudian yang selanjutnya, list bisa beri untuk mendeklarasikannya pakai tanda kurung dan masing-masing anggotanya dipisah dengan tanda koma. Ini maksudnya, misal kalian dalam satu list itu ada teks atau huruf, itu bisa banget. Nah, untuk aku kasih contohnya ya. Bentar aku komen dulu. Mana list? Ini ya list. Nah, jadi yang sequence atau urutan yang di atas ini tadi, ini tuh maksudnya gini. Ini kan itu nggak berpasangan gitu.
Nah, ini aku coba run ya, dua list 1 dan list 2. Di list 1 itu ada dua tipe data. Yang pertama ada string atau teks, dan yang kedua ada angka. Di list yang kedua itu ada angka aja gitu. Kita coba print list yang ke-1. List 1 indeks 0. Ada yang bisa nebak enggak? Ini jawabannya apa? Oh. Ada yang mau jawab? Oke, misal apa ya? Misal masih bingung, coba aku run aja jadinya apa. Jadi gini, print list 1 maksudnya adalah mencetak list di list 1. List 1 kan ini kan. Nah, itu maksudnya 0 di sini itu adalah indeks yang ke 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Nah, yang kosong apa? Yang kosong fisika. Terus itu ya, jadi misal aku ganti sama 1 gitu ya. Berarti kimia. Terus misal aku ganti yang ke-3. Itu 2017. Jadi Kak urut gitu, ada urutannya. Terus yang list 2, ini kan ada 1.25. Itu maksudnya apa? Berarti yang 1 maksudnya dimulai dari yang ke-1 dan dan urutan ke-5 itu enggak dibaca. Yang ke-1 itu apa? Yang ke-1 dilihat 0, 1. Berarti kan 2. Dan yang ke-5 ini tuh enggak dibaca gitu. Jadi yang sebelumnya yang dilihat. Harusnya kan 5 kan sini kan. Nah, itu yang dilihat di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang dilihat tuh yang di sini aja. Gitu, paham nggak? Atau masih bingung? Paham, Mbak. Paham, Mbak. Oke, sip. Berarti untuk list tentang indeksnya udah paham ya maksudnya. Indeksnya mulainya berapa dan manggilnya tuh gimana. Oke, list itu misal ini ya, ini aku ambil dari Bu Utin sih, bentar aku baca dulu. Nah, ini juga bisa buat manggil juga. Yang ketiga siapa? Yang ketiga itu 0, 1, 2, 3. Adi. Jangan lupa kalau list itu indeksnya mulai dari 0. Itu terus apa ya? Terus misal mau nyari panjang listnya itu bisa pakai len. Dan misal misal mau ngeprint semuanya ke bawah itu bisa pakai perulangan for. Gitu. Terus ini ya, list bersifat mutable, artinya bisa kita ubah-ubah. Misal nih kita udah mendeklarasikan kalau list buah misal kita udah mendeklarasikan buah gitu ya. Terus kita mau ganti salah satu indeksnya, itu bisa. Misal kelapa, kita ganti ke nilai indeks ke-2. 0, 1, 2. Berarti mangga berubah jadi kelapa. Gitu. Bingung nggak? Enggak, Mbak. Gimana? Cukup ya? Atau ada pertanyaan? Cukup, Dari Mbak. saya cukup, Mbak. Oke. Nah, operasinya ada apa aja? Itu ada prepend, append, sama insert. Kalau pre, itu berarti nambah satu objek di depan kan pre kan. Terus kalau ini ya, benar.
Terus kalau misalnya append itu di belakang. Nah, kalau insert itu di indeks tertentu gitu. Ya, jadi itu. Di sini ada yang dibingungin nggak? Atau masih bingung, masih belum kebayang nih nambahnya gimana gitu. Mungkin misal belum kebayang, aku ini ya, aku tadi udah nyiapin juga. Ini ada list angka. Nah, dari list angka ini mau kita ubah gitu ya datanya, itu bisa append itu berarti kan ditambah ya, ditambah di akhir. Jadi di belakangnya gitu. Nah, itu tuh bisa. Misal aku run angka awalnya itu gini. Setelah di append itu ada 100-nya. Simple sih. Gimana? Udah cukup ya? Atau masih ada yang bingung? Permisi Mbak, mau tanya. Ya, Kalau boleh. misalkan yang insert index itu berarti nanti kita milih indeksnya ke indeks keberapa nanti. Kalau misalkan indeksnya 3 berarti nanti nambahinnya ke indeks yang 3 gitu. Iya, benar. Bentar ya, mungkin aku share yang di PPT-nya Bu Utin biar ada contohnya. Gini. Misal kita masih di indeks ke-1 ya. Kita mau nambahin hijau, berarti ada data baru hijau di indeks yang pertama gitu. Apakah udah menjawab? Sudah Mbak, terima kasih. Oke. Sudah, Ya, Mbak. tadi ya. Oh ya, apa? Oh ya, paham ya. Oke, sorry. Ntar aku minum dulu ya, guys. Dan nextnya itu tuple. Itu mirip sama list, tapi kalau list itu tuh kan bisa kan kita ubah-ubah kayak tadi gitu, bisa kita variasiin datanya gitu bisa. Kalau tuple itu tuh nggak bisa. Misal kita mau nyisipin indeks itu tuh bakalan error. Udah fix, udah apa ya? Udah nggak bisa diubah lagi. Misal mau ubah datanya, itu nanti langsung di codingannya gitu, kalian hapus sendiri manual gitu. Tapi kalau secara operasi gitu nggak bisa. Terus tandanya itu pakai tanda kurung biasa. Terus sama Kak Lis itu tuh dipisah pakai tanda koma. Nah, tuple ini juga ada indeksnya. Terus contohnya ini ya. Misal ada variabel weight itu berbentuk tuple, datanya 255, 255, 255. Nah, misal kalian print weight itu gini jadinya. Terus misal kalian manggil indeks yang ke-0, berarti kan yang apa ya? Indeks yang ke-0 itu kan yang 255 ini. Nanti di outputnya juga 255 ini. Terus misal rate yang 1 berarti kan 0. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau mengganti, misal kalian mau ganti indeks yang ke-0 jadi 128 nih, itu nanti bakal error kayak gini gitu. Jadi mirip list, cuma beda dikurung dan nggak bisa diubah-ubah. Tapi indeksinya sama. Ada yang ingin ditanyakan kah? Atau cukup? Dari saya belum Mbak. Oke, lainnya? Cukup, Mbak. Oke. Lanjut ya. Nah, kalau set, itu tuh tetap sama. 3 itu tuh mirip. 3 itu mirip, cuma yang set ini tuh Kak lebih sesuka gimana Kak? Nggak terstruktur, soalnya nggak ada indeksnya. Dan di set ini tuh nggak ada anggota yang
terduplikasi gitu. Jadi misal kalian 200, misal di sini kan 255, 255, itu kecetaknya tetap 255 kan, ada 3 ini. Tapi di set itu nanti 255-nya jadi satu aja. Soalnya nggak ada duplikasi. Tandanya apa? Tandanya pakai kurung Kurawa gitu. Dan ini tuh nggak ada urutannya, nggak ada indexingnya. Jadi Kak lebih apa ya? Ya lebih nggak semrawut sih, lebih ya nggak terurut Kak yang list sama tabel tadi. Ini contohnya ya. Ini misal kalian mendeklarasikan datanya itu tuh gini. Belajar Python di dunia Ilkom, tapi nanti outputnya belajar di dunia Ilkom Python. Ini juga bakal ngacak, ini juga bakal ngacak. Terus misal di sini ada yang double, di printnya jadi satu aja gitu, jadi nggak bisa apa ya? Nanti nggak boleh ada duplikasi gitu loh. Dari 3 tipe data tadi ada yang dibingungin kah? Atau udah cukup? Cukup ya? Cukup, Mbak. Oke, berarti udah pada paham semua. Langsung ke tipe data yang terakhir atau dictionary. Nah, sedikit aku singgung yang mana ya? Yang ini kan kalau yang lainnya kan sequence kayak tadi. Nah, dictionary itu pasangan key and value. Terus ya, jadi terus ya itu sih. Jadi bentuknya itu beda sendiri gitu sama 3 lainnya. Dictionary itu berbentuk kayak kamus, ada key, ada value-nya, terus deklarasinya pakai kurung Kurawa, terus misal kalian mau sama dengain gitu ya, itu pakainya tanda titik 2, kemudian misal kalian ada banyak dictionary-nya, ada banyak key and pasangan key and value-nya, itu berarti dipisah pakai tanda koma. Terus ini tuh mau kalian isi teks atau angka, itu tuh terserah kalian. Nilainya, tipenya sembarang. Terus dictionary, ini tuh nggak ada indexingnya. Kita misal mau manggilnya itu nggak lewat indeks, tapi lewat lewat kata kuncinya itu. Dan dictionary itu bisa diubah-ubah. Mungkin ada contoh di sini, bentar ya. Oh, ini deh. Salah. Ini ada contoh dictionary. Nah, Pak, ini key-nya, ini value-nya. Key-nya nama, value-nya Zara, key-nya age, value-nya 7, key-nya kelas, value-nya first. Terus kita print nih, misal ini tuh string ya, di sini tuh string. Dan kita mau ngeprint habis string itu ada ini, manggil dictionary-nya yang name. Terus yang kedua manggil dictionary yang age. Gitu coba ya. Nah, jadi di sininya bakal langsung kepanggil nilai value-nya ini tadi. Manggilnya pakai key-nya itu tadi. Kalau yang lainnya kan pakai indeks. Nah, ini pakai key-nya. Terus age-nya juga kepanggil 7. Terus kalau misalnya kita ngeprint dictionary semuanya, ya berarti keprint ininya sih, pasangan key and value semuanya. Gitu. Dan udah itu. Ada... Jadi aku review tipe data di Python itu ada 7, ada angka ada 2 yaitu ada integer sama float. Kalau integer itu berarti harus bulat dan float itu berarti koma, desimal, dan teks itu tuh string. Jadi dikasih string gitu.